Tema yang diberikan kepada saya untuk hari ini adalah Blessed are the peacemakers, atau dalam Indonesia, berbahagialah orang yang membawa damai. Minggu lalu saya mendengar khotbah dari Pastor Nick, dia membicarakan yang sama, saudara. Maka itu ada beberapa poin yang saya ambil dari khotbahnya yang menarik hati saya, dan saya percaya itu pun dapat diambil atau dikunyah oleh gereja di sini, gereja Indonesia. Kalau kita bicara tentang berbahagialah orang yang membawa damai, sebelum saya mempelajari firman Tuhan, saya pikir saya adalah orangnya membawa damai. Tetapi ternyata tidak, saudara. Biarpun saya orangnya tidak senang akan konflik. Kalau ada konflik, saya selalu melarikan diri dari konflik. Saya tidak suka juga cari gara-gara untuk cari permusuhan. Saya suka damai. Itu orangnya saya begitu. Tapi suka damai dan membawa damai itu ada dua macam atau dua hal. Suka damai bicara tentang peace lovers. Saya suka damai. Saya mencintai damai. Tapi membawa damai adalah peacemaker. Jadi ada perbedaan yang sedikit beda antara peace lover dan peacemaker. Tetapi saya percaya untuk menjadi peacemaker yang baik, yang benar, kita perlu sebelumnya menjadi peace lovers. Amen. Mari kita belajar pada pagi hari ini apa yang Tuhan Yesus bicarakan tentang pembawa damai. Sebab firman yang diambil, yang diberikan kepada saya, diambil dari Matius 5 ayat 9. Saya percaya saudara sering mendengarnya hal ini. Firman ini demikian katanya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Perhatikan kata sons di sini. Mempunyai arti makna yang luar biasa, saudara. Adanya beda antara sons sama child of God. Kita akan membicarakan itu lebih lanjut nanti. Pembawa damai adalah anak Allah atau sons of God. Kita bisa melihat sini ada 3 pokok yang penting di dalam ayat ini yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Nomor 1 adalah kehidupan yang berbahagia. Apa sih artinya kehidupan yang berbahagia? Kalau kita membawa damai, Tuhan katakan kita akan hidup bahagia. Kita akan disebut anak Allah. Benar? Apakah sih artinya kehidupan yang bahagia? Menurut saya kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang dalam rencana Tuhan. Kehidupan yang indah yang dalam rencana Tuhan itu adalah kehidupan yang berbahagia. Bukan itu saja, saudara. Kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan itu pun adalah kehidupan yang berbahagia. Jadi kehidupan yang berbahagia adalah kehidupan yang utuh, yang penuh. Yang kita dapat rasakan karena kita melakukan firman Tuhan. Poin kedua, siapakah mereka ini yang dipanggil sons of God? Ada bedanya antara child of God dan sons of God. Bedanya di sini, saudara. Kalau child of God itu laki perempuan. Biasanya bapaknya akan meneruskan tugasnya atau pekerjaannya kepada anak lakinya, bukan? Sedangkan ibunya akan meneruskan tugasnya kepada anak perempuannya. Jadi tugas atau pekerjaan yang ayahnya punya pada zaman itu biasa diteruskan kepada anaknya. Tuhan Yesus dikatakan diberi nama the sons of a carpenter. The son of a carpenter. Sebab bapaknya adalah carpenter atau pengerja kayu. Jadi dibilangnya juga the son of a carpenter. Jadi ada pekerjaan yang bapaknya kasih kepada dia yang diajarkan kepada Tuhan Yesus, yaitu menjadi carpenter. Poin yang ketiga kita bicarakan pada pagi hari ini, apa artinya pembawa damai ini? Yang pertama kita perlu mengerti adalah siapakah pembawa damai di mata manusia? Apa yang kita pikirkan biasanya?
Kalau saudara dikatakan pembawa damai, apa yang ada di pikiran saudara? Mungkin definisinya yang saya berikan di sini adalah salah satu definisi yang saudara mungkin sudah pikirkan. Bahwa pembawa damai adalah seorang yang tidak suka akan konflik, yang saya tadi bicarakan, dan membantu seorang untuk dapat berdamai dengan baik dengan sesama. Padahal, pembawa damai sebetulnya adalah seorang yang dapat menghadapi konflik dan melakukan konflik itu, melalui konflik itu dalam hidupnya, dan juga membantu seorang untuk berdamai dengan yang baik dengan yang lain. Kalau kita perhatikan, kadang-kala kita kalau ada konflik melarikan diri. Tapi Tuhan Yesus berbeda, saudara. Begitu ada konflik dengan orang-orang Farisi, dia akan melawan. Dia akan menentang orang Farisi itu dengan keras. Benar? Jual burung dara, penukar uang, semuanya diobrak-abrik oleh dia. Sekarang pertanyaan kita, apakah Tuhan Yesus pembawa damai? Apakah dia pembawa damai? Yes. Tuhan Yesus adalah pembawa damai. Dia suka damai. Tetapi mengapa dia melakukan hal ini? Kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang hal itu. Nomor 2, saudara perhatikan. Pembawa damai orang di mata manusia itu akan disukai oleh semua orang. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Sebab kalau kita perhatikan di khotbah di bukit, itu konteksnya beda, lain. Nanti saya akan bawa saudara ke situ nanti lebih lanjut. Sekarang kita lihat pembawa damai di mata Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan? Siapa itu pembawa damai melalui firman Tuhan? Seringkali kita berpikir orang-orang yang berdemonstrasi di jalanan, bawa spanduk, anti ini, anti itu, biarlah kita berdamai dengan seluruh orang di dunia ini. Kita berpikir inilah orang yang mencari damai, yang ingin membawa damai ke dunia ini kembali. Tapi kita perhatikan, saudara, yang mereka deal atau yang mereka rawati sebetulnya adalah gejala dari penyakit yang ada di dalam kita. Sebab semua kerusuhan, kekacauan, kekerasan itu hanya gejala daripada kondisi hati manusia. Jadi, yang kita perlu lakukan adalah kita harus mencari akar penyakitnya, baru kita bisa handle gejalanya. Betul nggak? Kalau kita hanya merawati gejalanya, kita bereskan gejala ini, di tempat lain, gejala lain akan ada lagi, dan kita akan bereskan gejala itu, kita jadi ngurusin pemadam kebakaran, saudara. Tapi kalau kita mengurusi akar dari gejala ini, akibatnya itu luar biasa, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mencari akar penyakit daripada merawat gejala. Itulah tugas kita sebagai pembawa damai. Sebab kerusuhan, kekacauan, kekerasan hanya gejala. Ini adalah gejala hati, urusan rohani. Dan kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak membicarakan tentang damai yang bersifat politik, ekonomik, atau sosial. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk berdemonstrasi di jalanan, angkat spanduk, lalu tidur di depan tentara Romawi, mereka berontak, mereka melakukan demonstrasi apapun juga. Tidak pernah Tuhan Yesus melakukan hal itu. Karena dia tidak berbicara tentang damai yang bersifat politik, ekonomik, atau sosial. Yang Tuhan urusin adalah hati manusia. Inilah akar dari segala kejahatan. Akar di mana manusia ini yang perlu dirubah. Nah, kalau kita perhatikan khotbah di bukit, untuk mengerti siapa kita sebetulnya pembawa damai, kita harus mengerti khotbah di bukit. Itu sebenarnya ada 8 poin yang penting. Dan kalau kita perhatikan 4 poin yang pertama, itu berbicara tentang orang yang miskin di hadapan Tuhan, poor in the spirit,
orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu adalah sebetulnya impartasi Tuhan, Allah kepada manusia. Dan baru 4 poin yang terakhir, yaitu murah hati, suci hati, membawa damai, yang terletak di antara suci hati dan yang dianiaya akhirnya adalah impartasi manusia ke manusia. Ngerti di sini? Jadi perhatiin saudara, seorang pembawa damai harus dimulai dengan keadaan kondisi hati yang suci hatinya. Dan dia akan dianiaya karena dia membawa damai. Maka itu Tuhan sudah prepare di dalam khotbah di bukit tentang 8 poin ini. Jadi pembawa damai dimulai dengan hatinya murah hati, hatinya suci, benar? Apa sih artinya hati, suci hatinya? Suci hati berarti menurut saya dia seorang yang tidak menghakimi. Seorang yang tidak mempunyai prasangka, agenda sendiri sebelumnya. Seorang yang tidak memihak. Seorang yang polos. Seorang yang jujur. Seorang yang lurus hatinya dan adil. Kira-kira beginilah definisi dari suci hati. Ini yang kita perlukan sebelumnya. Hatinya yang demikianlah yang diperlukan oleh Tuhan untuk membawa damai. Bukan hanya mencintai damai, tapi membawa damai ke dunia ini. Dan saya sudah katakan, pembawa damai akan mengalami penganiayaan. Maka itu jaga hati dan bertekunlah agar kita jangan mundur sewaktu kita membawa damai kepada dunia ini. Jadi tugas kita sebagai pembawa damai adalah membawa orang, manusia untuk berdamai dengan Tuhan dan manusia. Betul? Itu yang diperlukan sebagai pembawa damai adalah membawa damai manusia kepada Tuhan dulu, dan sudah itu mereka sendiri akan berdamai dengan mereka sendiri. Jadi kita sudah bicarakan bahwa demonstrasi itu hanya merawati, mengurusi gejala-gejala hatinya kotor. Yang Tuhan inginkan adalah robah hatinya, tindakannya atau gejalanya akan berubah, sebab tindakannya akan menyusul menjadi baik. Ada amin di sini? Ininya yang Tuhan inginkan dari kehidupan pembawa damai. Berdamai dengan Tuhan pasti damai dengan sesama. Inilah tugas the sons of God, anak Allah, yaitu meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Bahwa orang-orang yang hatinya kotor ini kepada Tuhan, mereka terima Tuhan, hatinya akan berubah, tindakannya pun akan berubah, saudara. Jadi gejala-gejala kerusuhan, kekacauan pun akan hilang. Itu hanya gejala. Sebab hatinya sudah berubah. Dan hatinya berdamai dengan Tuhan, saya pasti juga akan berdamai dengan sesama. Sekarang kita lihat bahwa damai dan kebenaran firman Tuhan itu berjalan bersama-sama. They walk hand in hand. Tidak bisa dipisahkan. Pembawa damai tidak kompromi dengan kebenaran. Contohnya, tadi saya sudah katakan, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari pedagang dan penukar uang. Yohanes 2 ayat 13-25, saudara baca di rumah. Maka apa Tuhan Yesus melakukan demikian? Sebab yang mereka lakukan adalah tidak berdasarkan kebenaran. Mereka memeras orang-orang yang ingin berbakti kepada Tuhan pada saat itu. Maka itu Tuhan Yesus marah. Tuhan tidak, sebagai pembawa damai, Tuhan tidak kompromi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Juga Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Katanya begini, saudara, ini keras sekali ya. Celakalah orang bodoh, orang buta, pemimpin buta. Saudara, kalau saudara oleh pembawa damai dikatakan demikian, bagaimana perasaan saudara? Sedih, kesel, sedih, apapun terjadi dalam
emosi kita. Masa sebagai pembawa damai kita akan mengatakan kepada orang, kamu celaka, kamu orang munafik, kamu orang bodoh, kamu orang buta, yang buta memimpin yang buta. Tapi inilah yang Tuhan katakan, karena Tuhan tidak kompromi dengan kebenaran. Karena firman Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai pembawa damai, kita tidak ingin masuk ke dalam konflik. Karena kita pikir, kita adalah orang yang berdamai. Tapi tidak, saudara. Justru orang yang berdamai itu akan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berapa tahun lalu saya dipanggil oleh satu keluarga untuk konser mereka. Saya dengar waktu dipanggil di telepon, saya dengar mereka teriak-teriak. Saya datang ke sana. 5 menit pertama, saudara, aduh mereka kayak malaikat suci. Tenang, apa kabar kok? Baik-baik semuanya, gimana keluarga? Waduh, baik-baik. 5 menit, saudara, basa-basi. Waduh, senang kayaknya. Aman di dunia itu. Begitu udah mulai bicara tentang problem, si istri mulai komplain. Mau mulai suaranya masih mending. Ini begini kok. Kita punya problem ini sekarang. Kita udah nikah 8 tahun. Tapi kenyataannya bla bla bla. Oke, kenapa? Waduh, saudara. Itu problem yang puluhan tahun. Yang saya rasa sudah mesti dikubur. Bangkit lagi semua, saudara. Itu problem semua diomongin lagi. Wah, udah gitu bukan diomongin aja, saudara. Suaranya, nadanya makin keras. Yang perempuan. Saya nggak pernah dengar perempuan atau seorang makhluk hidup di dunia ini yang mempunyai suara yang demikian tinggi oktavnya, saudara. Cepat lagi. Saya hampir bilang, tolong bawain saya kapas dulu ya. Saya sendiri nggak tahan, saudara. Ini saya mau tutup kuping aja. Itu bisa keras, tinggi, teriak-teriak. Udah out of control. Dalam hal ini suaminya udah nggak tahan dah. Udah keluar aja. Keluar pintu dia. Sekarang saya pikir gimana saya bisa konseling, satu di sini, satu di luar. Oke dah. Saya tenangin istrinya. Udah mulai tenang, saya bilang, dapatkah kita menyelesaikan perkara ini dengan apa yang tertulis di Alkitab? Boleh kok, boleh. Tetapi, waduh saudara, kalau orang ngomong udah tetapi, artinya nggak ada gunanya dah. Betul nggak? Boleh saudara, saya juga percaya Tuhan, saya orangnya mau dengar Tuhan. Tetapi, saya tiap kali ngomong bicara tentang firman Tuhan, itu betul kok saudara, itu betul. Tetapi, waduh. Saya baca lagi yang lain, kamu punya ini jangan aktualisasi tinggi-tinggi. Tetapi, waduh. Kalau begitu saya bilang gini, saya kalau nggak berdasarkan firman Tuhan, saya tidak bisa kasih konseling apa-apa. Nggak ada gunanya konsel dari saya, nggak ada gunanya. Saya akan memberikan konsel dari manusia, which is not true anyway, not right. Kalau mau dengar konsel, datang dari firman Tuhan. Tetapi, ini suami saya udah keterlaluan, udah keterlaluan. Tetapi, biasa tinggalin dia dulu, tenangin diri dah. Saya lari ke suaminya depan, saya cari suaminya itu lagi jalan-jalan di luar. Gimana? Dengar aja kok, model kayak begitu, bisa tahan nggak? Suaminya mulai, bisa tahan nggak coba? Saya udah 8 tahun kawin kayak gini, bisa mati begini lama-lama. Wah, suaminya komplit. Wah, suaminya ribut juga. Saya juga berkatakan suaminya, gimana kalau kita selesaikan melalui firman Tuhan? Ini sama saudara. Kok firman Tuhan bagus. Cuma kita ada problem. Problemnya udah keturunan, udah luar biasa. Dia bilang, gimana sekarang? Ya, tetapi, balik lagi ke tetapi saudara. Ketetapi lagi. Akhirnya begini dah. Saya bawa buku saya bilang terima kasih saudara. Saya akan pulang pada saat ini. Kalau saudara sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, panggil saya kembali. Kalau enggak, udah dah. Saya nggak usah konsul saudara, nggak ada gunanya.
No good at all. Saya pulang, saya nggak pernah dipanggil lagi. Yang kedengaran di luar adalah gini, saudara. Wah, itu orang sok suci nih, bawa Alkitab loh. Konseling bawa Alkitab, sok suci. Nah ini penganiayaan begini nih, saudara. Mereka nggak mau urusin saya lagi, terlalu pusing katanya. Ditinggal aja kita begitu. Itu penganiayaannya, saudara. Jadi pembawa damai itu akan dianiaya. Jangan heran kalau pembawa damai tidak dianiaya. Artinya saudara melakukan yang salah. Benar? Ada aminnya di sini? Itulah damai dan kebenaran akan berjalan bersama-sama. Perhatikan saudara, damai dan kasih pun akan berjalan bersama. Oke. Pembawa damai mengerti artinya kasih. Ini penting, saudara. Saya tanya kepada jemaat di sini, apa sebenarnya sih lawan daripada kasih? Apa lawan daripada kasih? Saya dengar kebencian. Lawan dari kasih kebencian. Kita baca firman Tuhan sama-sama, oke? 1 Yohanes 4:18. Perhatikan firman Tuhan. Di mana ada kasih, di sana tidak ada apa? Ketakutan, bukan kebencian loh. Kata situ di mana ada kasih, di sana tidak ada kebencian. Enggak begitu, saudara, firman Tuhan. Kebencian adalah negatif emosi daripada kasih, dari love. Kalau kita lagi benci, artinya there's a reaction, a negative emotion daripada love, kasih. Tapi sebetulnya lawan daripada kasih ada ketakutan. Ini adalah akarnya, ketakutan adalah akarnya. Kita tidak dapat menyalurkan kasih, saudara. Oh, perhatikan. Bayangin, saudara, ya. Kalau kita takut gagal. Kalau orang yang takut gagal kan tidak mau melakukan apa-apa, takut bertindak. Bagaimana dia dapat menyalurkan kasih? Kalau dia takut gagal. Takut ditolak. Belum melayani orang lain, kita takut ditolak. Dia tidak akan bertindak, tidak akan melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa menyalurkan kasih? Takut tidak ada terima kasihnya orang. Biasa gitu, Pan, di konsel tuh nggak terima kasih, diomongin malah dicela. Jadi kita tidak bertindak dengan alasan, mesti berkorban, mesti buang waktu, ada aja alasannya, mesti buang uang. Saudara, bagaimana, kita dapat menyatakan kasih kalau kita tidak mau berkorban waktu kita? Bagaimana kita dapat menyatakan kasih atau menyalurkan kasih daripada kita kalau kita takut keluar uang? Contoh kalau saudara nengokin orang di rumah sakit dah. Contoh yang gampang. Keluar duit parkir, kan? Keluar uang bensin untuk sampai ke rumah sakit. Betul. Itu ada pengorbanan. Sebab kasih tanpa pengorbanan itu bukan kasih, saudara. Kasih itu perlu pengorbanan. Pengorbanannya adalah keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga. Benar? Kok pada kayaknya aneh gitu lihat saya, kayak saya datang dari malaikat dari mana atau dari luar dunia ini. Benar? Jadi takut akan melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu, itulah lawannya kasih, saudara. Bukan kebencian. Kita sering berpikir kebencian. Tapi waktu saya dibukakan firman ini terus terang oleh Pastor Nick, saya baru sadar, oh iya benar nih. Yang dinyatakan benar. Adalah satu kebenaran yang kita bisa pegang. Kalau kita takut melakukan sesuatu, artinya kita tidak dapat menyatakan kasih. Tindakan kita pun akan gagal karena kita tidak mau bertindak. Kalau kita tidak mau bertindak, artinya kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kasih itu dapat dinyatakan, saudara? Dapat disalurkan.
Terusin saudara. Yang terakhir, saya sih cepat saudara. Damai dan keadilan berjalan bersama. Amen. Ada amen di sini? Sebab damai dan keadilan itu berjalan bersama-sama. Pembawa damai tidak memihak, tapi dia akan menjangkau. Firman-Nya di sini, Joshua 5 ayat 13-14. Saudara, malaikat Tuhan berkata pada Joshua. Joshua menjawab, kawankah engkau atau lawan? Dan jawab malaikat itu apa? Bukan, tidak kawan, tidak lawan. Tapi aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Saudara, manusia sering melihat kedua hal ini. Apakah engkau kawan saya atau lawan saya? Maksudnya gini saudara, kamu punya belief system sama saya apa tidak? Kamu pendiriannya sama apa saya tidak? Kalau sama, kita kawan. Kalau kita lawan. Kita memisahkan diri kita sendiri dengan pagar pemisahan ini saudara. Kalau orang yang nggak cocok sama kita, ya itu lawan kita. Benar? Kalau kita baik sama dia, bisa mancing sama-sama. Ini teman. Kalau dia nggak ada memancing, bukan teman. Itu sono dah. Bertentangan dengan kemauan saya gitu. Ini kita harus bereskan saudara. Sebagai pembawa damai, oke, kita tidak bisa mengatakan itu lawan atau kawan, tidak bisa memihak antara satu pihak ke kedua pihak. Tapi kita harus menjangkau lebih dari itu. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan demikian di Matius 5:44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah siapa? Temanmu. Diam ayo kepada musuhmu. Saya pikir saya salah baca saudara. Kasihilah musuhmu, bukan temanmu. Kasihilah your enemy, not just your friend. Right? Kasihilah musuhmu. Dan bayangin saudara, kita harus berdoa. Itu berdoa nggak main-main saudara. Artinya berdoa kita minta kepada Tuhan, oke? Bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah saudara bayangin saudara, kita harus berdoa untuk orang. Tadi orang katain saya loh. Saya harus berdoa untuk dia. Saudara bisa bayangin nggak? Nah itu pembawa damai. Pembawa damai itu tidak memisahkan dirinya mereka daripada kawan lawan. Sama sejenis tidak sejenis. Yang seenaknya kita lah. Halo? Jadi pembawa damai itu harus berani melangkah saudara. Oke? Keluar dari jerat pikiran yang demikian. Yang membuat ada tembok pemisahan antara kita dengan dunia ini. Seorang pembawa damai selalu adil. Sama. Kita semuanya saudara di sini, saudara seiman. Kita tidak memihak satu, tidak memihak yang lain. Everybody for me is the same. Itulah pembawa damai. Bukan hanya suka damai, pembawa damai. Jadi kalau saudara perhatikan summary-nya atau ringkasannya, jadi saudara lebih fokus. Ada 6 poin yang kita harus perhatikan. Bahwa pembawa damai adalah orang yang suci hatinya. Amin. Itu dimulai dari suci hati, membawa damai, langsung dianiaya. Itu firman Tuhan saudara. Nomor 2, pembawa damai yang merubah hati, bukan melihat gejala. You look inside the heart, jangan lihat gejalanya. Gejalanya itu hanya tanda-tanda bahwa orang itu masih kotor hatinya. Nomor 3, pembawa damai tidak kompromi dengan kebenaran. Berdasarkan Alkitab saudara, kalau kita melampaui dari Alkitab, artinya kita bukan pembawa damai. Kita membawa kebenaran kita sendiri saudara. Pembawa damai adalah orang yang tidak kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Nomor 4, pembawa damai menaruhkan kasih, meniadakan ketakutan. Sebab takut bukan dari Tuhan saudara. Takut itu adalah lawannya kasih.
Nomor 5, pembawa damai tidak memihak, tapi menjangkau orang luar. Nomor 6, pembawa damai adalah penerus tugas dan pekerjaan Tuhan. We are the ambassador of Christ. Tuhan Yesus sudah di sorga, saudara. Dia tunggu di sana. Siapa yang harus meneruskan pekerjaan Tuhan sekarang? Jangan lihat saya, saudara. Lihat diri sendiri. Jangan lihat saya. Saya hanya satu orang. Di sini ada 100 orang. Kita semuanya adalah pembawa damai. Karena kita akan disebut anak Tuhan. Anak Allah. Amen. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas kebenaran dari firman-Mu, sehingga kami dapat bertindak berdasarkan apa yang Kau katakan melalui firman-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan tanpa firman-Mu. Jadikan kami pembawa damai yang seperti Kau inginkan kami jadi, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan melihat tugas yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sebagai suatu honor, suatu penghargaan bagi kami di sini. Terima kasih Tuhan, untuk menjadikan kami anak-anak-Mu, untuk menjadikan kami pembawa damai-Mu. Kami akan melangkah bertindak sesuai dengan apa yang Kau ingin kami lakukan. Sebab dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Saya panggil